Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan tambahan iman di setiap harinya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita sangat bersyukur sekali karena pada hari ini 12 Rabiul Awal, yakni kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Kita sangat bersyukur sekali karena kita sangat merindukan beliau, sangat merindukan untuk bertemu dengan beliau, menatap indahnya wajah beliau dan memeluk beliau sehingga kita dapat meminum telaga beliau yang akan menghilangkan dahaga kita di sepanjang akhirat kelak. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua hal, yakni pertama, kenapa kita melakukan maulid? Apakah ada sunnahnya? Apakah dilakukan oleh para sahabat? Apakah Nabi yang menyuruhnya? Apakah Quran yang menyuruhnya? Tidak. Kalau Nabi menyuruhnya secara langsung tidak ada, memang tidak ada. Dan para sahabat pun tidak ada yang melakukannya. Namun apakah ini bisa dikatakan salah? Tidak juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk bersyukur di setiap nikmatnya, dan tentu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kita tak lain dan tak bukan adalah dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kita, yang menjadi cahaya bagi kita, yang menjadi petunjuk bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dasar yang paling utama kenapa kita bersyukur dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama menikmati manisnya iman, manisnya Islam di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita dapatkan jika kita merayakan maulid ini? Kita singgung saja sedikit tentang paman beliau, yakni Abu Lahab. Kita sama-sama tahu bahwa Abu Lahab ini satu-satunya orang yang dia masih hidup, namun sudah ditakdirkan Allah, sudah diturunkan Allah satu surah khusus untuk dia yang mengecam bahwa Abu Lahab ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia masih dalam keadaan hidup. Namun di samping itu, walaupun Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka, namun di setiap hari Senin, di dalam sebuah riwayat, di setiap hari Senin siksanya Abu Lahab ini akan diringankan, dan juga keluar dari jari jemari beliau keluar air yang mana beliau dapat minum. Abu Lahab ini dapat minum dari air yang keluar dari jari jemarinya ini di setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena pada hari Senin lah 12 Rabiul Awal, pada saat itu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin itu beliau begitu bergembira. Abu Lahab ini sangat senang karena mendengar bahwa beliau mendapatkan keponakan laki-laki, maka langsung dibebaskannya budaknya dibebaskannya, saking senangnya menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada akhirnya beliau membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau sempat senang, sempat bergembira dan sangat bersyukur atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diringankan azabnya pada setiap hari Senin di dalam neraka. Itu karena beliau senang pada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun akhirnya bermusuhan dan mati dalam keadaan kafir. Apalagi dengan kita yang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Jika kita melakukan maulid ini, kita akan didengarkan kajian-kajian tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat kita semakin bersemangat di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang mana Abu Lahab saja yang mati dalam keadaan kafir diringankan karena beliau senang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Apalagi dengan kita yang dari lahir kita muslim, dan kita dari kecil kita sholat, dari kecil kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya, berusaha menjalankan sunnahnya di setiap tahunnya, berusaha untuk mengikuti jejak-jejak beliau walaupun belum sempurna.
Apakah kita tidak akan mendapatkan faedah? Tentu kita akan mendapatkan faedah. Setidaknya kita dapat berharap untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.